Ya, salam kenal semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, saya namanya Grace. Saya adalah seorang kepala sekolah di Sekolah Rema Indonesia. Dan saya juga adalah seorang dosen di salah satu STT di Bekasi. Hari ini saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi mungkin pengalaman saya sedikit berkaitan dengan dunia saya ya, gitu. Ya, nah teman-teman kita kan udah denger nih, kalau ternyata Kak Grace ini juga seorang dosen. Nah, kesibukan kakak ini sebagai seorang dosen itu saat ini kakak sedang mengampu mata kuliah apa sih Kak di sekolah tersebut? Iya, jadi karena saya adalah alumni Atmajaya Bahasa Inggris, jadi saya adalah pengajar dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 dan 2 di STT-nya. Oh, oke. Kalau dari kakak sendiri, nih kan sekarang kan lagi pandemi ya Kak, masih pandemi. Dari kakak sendiri, kakak udah terbiasa belum sih Kak mengajar secara daring? Kalau misalkan udah, Hmm. kalau misalkan udah biasa nih, apa sih tuntutan menurut kakak ada nggak sih tuntutan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen itu tuh harus mempunyai skill gitu untuk bisa mengajar secara daring juga gitu. Secara garis besar sih pengalaman mengajar daring tuh hanya sekedar hanya beda kondisi ya. Tapi kalau misalnya nature kita udah jadi guru, kita tuh yang paling penting kan hal kita adalah kita bisa menguasai kelas. Jadi ketika kita sudah punya background atau punya pengalaman, khususnya materi yang kita sudah siapkan dengan baik, gitu ya, itu tidak menjadi big deal sih antara kita digital atau tatap muka gitu ya. Jadi kalau misalnya kompetensi kemampuan untuk menguasai Zoom dan mungkin Meet dan sejenisnya itu hal mudah ya, apalagi untuk di generasi kita ya. Kita bukan jenis generasi yang kudet gitu ya, tapi tergantung bagaimana kita bisa membawakan materi kita dengan baik, dengan waktu yang maksudnya dengan kondisi yang tidak apa nih tidak langsung, tapi kita bisa tarik attentionnya dosen apa mahasiswa kita atau anak murid kita gitu. Tapi kalau dari pengalaman kakak sendiri gitu, ada nggak sih kak pengalaman yang nggak enak selama daring atau selama ini efektif-efektif aja gitu selama ngajar daring? Pada dasarnya sih pas awal corona ya setiap orang kan mungkin kaget ya untuk Ya. digitalisasi ya, maksudnya belajar secara sedikit ya teman-teman. Mungkin awal-awalnya ada sedikit kaget ya, tapi karena memang kita udah ya makanya saya bilang tadi nature-nya kita mungkin pengalaman kita sudah jam terbang kita sudah banyak gitu ya, bukan maksudnya sombong, tapi ketika kita sudah berpengalaman dalam mengajar, kita tinggal bagaimana wrapping kelas itu aja dengan baik. Karena kan memang untuk zooming gitu ya kan fokusnya kepada PPT ya, tapi kan kalau whole days-nya pakai PPT agak bored ya gitu. Tapi misalnya bagaimana caranya kita bisa membuat kelas itu lebih seatraktif mungkin sehingga mereka tuh bisa getting knowledge sambil walaupun sambil kita belajar gitu bersama. Gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kesusahan paling sinyal ya. Kalau misalnya sinyal tuh hanya Tuhan Iya benar. provider yang tahu kapan bagus ya. Iya benar, benar banget. Nah, tadi tuh Kak Grace bilang kan, karena udah nature-nya udah dari sananya lah, kita tuh udah terbiasa harusnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kenapa sih alasan kakak tuh memilih menjadi seorang dosen atau menjadi seorang guru, atau dulu tuh karena pas masuk kuliah mungkin bingung, nggak tahu mau masuk apa, yang cari yang nggak ada matematikanya, atau emang pokoknya saya harus jadi dosen, pokoknya saya harus jadi guru, emang udah niat gitu. Oh oke, secara garis besar ini agak sedikit personal ya. Nanti aku kenapa saya jadi guru karena memang saya itu dibesarkan dari keluarga pendeta ya. Papa mama saya tuh pendeta gitu ya. Saya punya kakek buyut lah gitu ya. Kakek buyut itu juga pendeta. Jadi selalu ditanamkan bahwa ilmu yang kita punya itu mesti ilmu yang bisa dipakai untuk melayani. Sebenarnya tuh saya dulu pingin banget masuk Atmaja Binus. Itu pas saya baru apa nih? Saya baru lulus kan Binus lagi hype-nya nih. Saya anak 2006 gitu ya. Hype-nya gitu. Apalagi ketika saya alumni penabur, terus masuk mana Grace gitu ya? Masuk guru, FKIP gitu ya, FKIP, apa tuh FKIP? Jadi teman-teman saya juga agak, apa tuh FKIP? Karena kayak setingkat penabur kayak jadi guru satu degradasi moral, maksudnya satu ya biasanya anak-anak penabur ya begitu ya gitu. Tapi karena panggilan gitu ya, panggilan Aduh, untuk mungkin melayani jaringan Kak gitu Grace ya. jelek lagi kali ya. Udah
Udah, Kabarnya ini itu tadi yang sinyal yang tahu hanya Tuhan dan provider yang tahu. bener banget. Jadi Iya. mungkin aku jujur Kak belum dapet Oh, informasi yang tadi Kak. oh, Ya, karena suaranya cracking banget. oh iya. Mungkin dijelasin secara singkat lagi kali ya Kak. Ya, Kenapa sih Kakak pilih menjadi guru gitu? ya, secara garis besar saya itu dibesarkan dari keluarga pendeta ya. Jadi papa mama saya, kakek saya itu pendeta gitu ya. Kakek Ya, saya selalu bilang sama kami semua cucu-cucunya, setiap ilmu itu harus bisa dipakai untuk melayani. Ya, jadi awalnya sebenarnya saya tuh pingin banget masuk teknik komputer di Binus ya. Apalagi ketika saya lulus dari penabur gitu, terus teman-teman saya, Grace kamu masuk mana kampusnya gitu ya? Saya masuk FKIP gitu. Jadi kayak, hah FKIP apa tuh FKIP gitu ya? Jadi guru, ah kamu yakin kamu jadi guru gitu ya? Apalagi ya, ya bukan apa-apa ya, mungkin image-nya seperti kayak terlalu gimana banget ya, masa anak penabur masa jadi guru gitu misalnya ya, di zaman saya ya, mungkin zaman ya, saya ini ya. Nah tapi lagi-lagi tadi saya bilang ini panggilan sih. Jadi ketika kakek saya ketika saya ngomong, kakek saya nanya, kamu mau jadi apa gitu ya? Saya bilang saya ingin jadi ahli komputer gitu. Terus kakek saya cuma bilang, tidak boleh, anak perempuan antara jadi dokter, jadi guru, atau enggak misalnya jadi lawyer, hakim gitu ya, bisa menolong gitu ya. Pokoknya akhirnya saya pilih jadi guru gitu. Karena memang saya juga suka gitu ya dalam membagikan apa yang saya punya gitu. Itu dari aku sih. ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih, Hmm. kalau dari Kak Grace sendiri, Hmm. kira-kira kan berarti Kak Grace udah niat nih kan, udah niat jadi pengen jadi guru. Nah, kalau untuk Kak Grace sendiri, benefitnya jadi guru tuh apa sih Kak? Atau karena emang Kak Grace juga suka ketemu sama murid-murid gitu, jadinya Kakak senang aja gitu? Oh ya, kalau garis besar sih jadi guru itu menjadi satu hal yang mungkin bukan secara interaksi jadi image jadi guru ya, lu ya. Waktu pas itu ketika saya jadi guru itu saya juga satu struggling karena saya karena di gereja saya terbiasa melayani ya, jadi saya berinteraksi dengan orang saya suka gitu. Kalau misalnya saya lihat jadi dokter saya anak IPS nggak mungkin gitu ya. Kalau jadi saya anak hukum saya nggak, jiwa-jiwa saya bukan jiwa pemberani gitu ya, ya seperti itulah ya. Jadi saya decide untuk jadi guru. Secara advantageous-nya sih memang kita bisa membagi hidup ya, gitu. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan, tujuan saya mengambil pendidikan saya gitu, baik itu pun S1, S2 itu saya dipakai untuk bisa membagi kepada orang lain gitu, untuk dipakai untuk melayani gitu. Oke, berarti daripada intinya untuk melayani ya Kak. Iya. Tapi kalau dari Kak Grace sendiri, berarti kan Kak Grace udah pengalamannya udah cukup banyak ya, karena udah jadi guru, udah jadi dosen juga, bahkan udah jadi kepala sekolah nih. Nah, kalau kalau menurut Kak Grace kesulitan yang paling sulit gitu yang dialami Kak Grace selama menjadi pengajar tuh apa sih Kak? Melawan diri sendiri sih yang paling sulit. Jadi somehow dalam kondisi kita kan nggak selalu baik ya. Tapi ketika kita mengajar, kita mesti selalu dalam kondisi baik gitu. Jadi ketika kita menjadi being profesional sih yang agak sedikit sulit gitu ya. Walaupun di jam terbang ya, apalagi ketika saya sekarang lagi stagesnya menjadi ibu-ibu nih gitu ya. Ketika saya sekarang baru punya anak, saya punya stages yang baru a new stage yang saya hadapi gitu. Jadi menjadi being profesional sih yang menjadi hal yang terus-menerus saya pelajari gitu. Walaupun sudah ya lumayan lah ya 10 tahunan lah jadi guru gitu. Itu sih yang paling penting. Iya bener sih aku setuju karena kan nggak tahu ya Kak di rumah kadang mood udah hancur terus nanti harus ngajar gitu kan ya Kak. Ya bener sih. Iya. Oke. Nah, teman-teman, kita udah tahu nih kalau Kak Grace itu sebagai selain sebagai tenaga pendidik, bisa juga dilihat dari poster yang sudah dipost dari Instagram MPSPBI, kalau Kak Grace juga menjadi founder Rema Indonesia School. Benar nggak Kak? Mm-mm. Ya, maksudnya di sini founder tuh gimana sih Kak? Maksudnya jadi owner Kakak atau gimana nih Kak? Mungkin boleh diceritain sedikit awal mula Kakak bisa bisa memiliki niat tersebut Oh atau emang udah jadi impian Kakak gitu. ya seperti saya bilang tadi, jadi guru itu bukan menjadi hal yang benar-benar jadi main things banget dalam kehidupan saya sih, gitu ya. Ya. Ketika saya jadi guru, saya tuh sempat kerja dulu di tempat orang lain gitu ya. Jadi kan sekolah yang saya pimpin sekarang adalah sekolah under yayasan ya, antar yayasan gereja gitu ya.
Jadi waktu pas itu ketika saya sudah running kerja di tempat yang lain, papa saya panggil saya bilang gitu. Dia bilang, Grace, ilmu kamu ini bisa memberkati untuk orang lain, khususnya untuk sekolah kita gitu ya. Karena waktu itu kondisi sekolah dalam kondisi tidak baik, artinya ada masalah internal gitu ya yang terjadi. Gitu. Jadi papa saya itu tuh panggil saya, dia bilang sama saya, coba kamu doain gitu ya, apa kamu Tuhan kasih beban gitu untuk mengerjakan sekolah ini gitu ya. Dan saat itu juga saya memang berdoa, mengambil waktu saya untuk berdoa sama Tuhan. Saya minta visi dari Tuhan dan akhirnya saya dipercayakan untuk kerjain sekolah ini. Memang nggak langsung ya, karena kan memang ini bentuknya yayasan gitu. Jadi saya dimulai dari guru dulu, baru kemudian saya menjadi kepala sekolah. Gitu ya Kak. Semua butuh proses berarti ya Kak. Iya. Nah, kalau dari informasi yang aku dengar juga nih, sekolah yang Kakak dirikan ini adalah termasuk sekolah penggerak. Kalau boleh sharing Kak, sekolah penggerak itu apa sih Kak? Oh, Mungkin boleh dijelasin sedikit. kalau bicara soal sekolah penggerak itu anugerah Tuhan ya, Bu, gitu ya. Saya sendiri menyadari karena saya kemarin udah ikut gelombang pertama, ikut tes gelombang pertama saya gagal. Nah, terus waktu saya ini lagi apa nih? Lagi begadang-begadangannya karena kan Vincent anak saya baru lahir ya, baru 6 bulan gitu ya. Saya lagi begadang-begadangannya. Terus saya dapat lihat dari SIM PKB gitu ya tentang sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu adalah program dari Kemendikbud ya. Bagaimana sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Memang kurikulum yang sudah ditentukan itu kurikulum Merdeka Belajar ya, atau kurikulum prototype gitu. Jadi dia memberi setiap kurikulum yang ditetapkan sekolah itu adalah memberikan gambaran ciri khas sekolah itu sendiri. Gitu. Jadi itu memberikan satu kebebasan buat sekolah untuk menaruh lebih dalam tentang visi misinya dalam bentuk kurikulum seperti itu. Nah, Mungkin untuk ya, hmm. baik Kak. Untuk persiapannya sendiri apa sih Kak? Apa ada spesifikasi sendiri, spesifikasi sendiri gitu Kak untuk bisa menjadi sekolah penggerak itu? Oh, secara besar kan kita ada 3 stages ya. Maksudnya dalam mengalami masuk ke sekolah penggerak itu ada 3 ujian yang saya ikutin gitu ya. Jadi pertama tes administratif, saya disuruh bikin esai ada sekitaran 100 soal gitu ya. Saya mesti isi gitu ya dan memberikan gambaran secara besar dari tentang kepemimpinan saya, bagaimana saya mengatur tentang hubungan dengan organisasi luar, terus bagaimana saya menerapkan kurikulum dalam sekolah gitu ya. Terus bagaimana saya menghadapi teknologi, mengantisipasi perkembangan teknologi yang sekarang lagi masifnya di zaman-zaman corona ya gitu ya. Jadi begitu banyak soal-soal yang berkaitan dengan memang visinya mengarah kepada sekolah merdeka ya, sekolah penggerak gitu ya. Jadi abis itu ketika saya seleksi dari 16.000 saya lolos masuk ke seleksi kedua itu saya tes mengajar. Saya dari tes mengajar masuk lagi tes wawancara gitu deh. Dan puji Tuhan kalau saya masuk kalau di Bekasi sendiri sih untuk angkatan kedua ini cuma 9 sekolah gitu. Wah, keren sih. Lumayan challenging juga tapi ya Kak. Tapi sekali lagi usaha nggak bakal ngianatin hasil. Nah, thank you nih Kak udah mau sharing-sharing mengenai sekolahnya. Kita juga udah lumayan ngobrol banyak tentang latar belakang pendidikan juga nih Kak. Dari CV juga aku udah lihat Kakak seorang kepala sekolah yang Kakak bangun. Kan tadi kita udah ngobrol juga. Kalau menjadi kepala sekolah, gimana sih Kak job desk-nya? Apa ada job desk sendiri gitu untuk kepala sekolah? Sesusah itu nggak sih Kak? Tantangan dan kesulitannya juga. Gitu. Ya, secara garis besar kan per tahun 2018 ya, guru itu adalah tenaga pendidik, kepala sekolah adalah tenaga pendidik, artinya berbeda tugas dengan guru. Kalau dulu sebelum 2018, kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan. Jadi kalau misalnya kamu bikin di Dapodik gitu ya, data pokok pendidikan Indonesia gitu ya, untuk portal itu, jadi kalau misalnya kepala sekolah itu adalah tugas memiliki 8 tugas ya,
manajerial gitu ya, untuk bank atur keuangan dengan segala kelulusan dan sejenisnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika saya dipilih untuk jadi kepala sekolah, saya mesti menyesuaikan pertama untuk degree saya. Saya sebagai kepala sekolah kan baru S1-nya kemarin itu Atmajaya ya, bahasa Inggris. Tapi karena saya jadi kepala sekolah dan ini fokusnya sebagai jadi saya disebut tendik gitu ya, tenaga pendidik gitu ya, bukan guru. Jadi kalau misalnya pendidik itu dan beda gitu ya, apa tupoksinya. Jadi saya menaikkan grading saya terhadap degree saya gitu ya, saya masuk lagi kuliah S2 di UNJ bagian manajemen pendidikan gitu. Jadi secara garis besar sih, secara garis besar kalau bicara soal kemampuan dari kepala sekolah sendiri sih, saya melihat dari pengalaman saya itu bicara soal ini ya, how we deal with people sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya saya mau bilang ketika saya masuk S2 manajemen pendidikan at UNJ, itu nggak terlalu yang seperti yang, oh ini ilmu yang saya dapat terus saya turunin, nggak bisa. Somehow itu setiap orang ya, kalau misalnya sama seperti kita mengajar itu kan seni ya. Jadi setiap seni menghadapi orang lain. Nah, kalau misalnya jadi kepala sekolah, nggak sekedar hanya menghadapi anak-anak ya, tapi menghadapi orang tuanya, menghadapi kedinasan, menghadapi khususnya internal sebagai penggerak sekolah itu yaitu guru-guru gitu ya. Jadi banyak hal yang mesti kita kerjakan bersama gitu. Ya, benar banget. Tadi kan kakak juga udah ngomong nih, how to dealing with people. Nah, juga bener banget nih, aku ada pertanyaan ini nih kak. Jadi, gimana sih, kan kakak tadi bilang untuk how dealing with people sama sama guru-guru, tenaga pendidik yang lain juga, sama kedinasan. Nah, gimana sih kakak bisa menjaga relasi supaya bisa tetap, apa ya, bisa tetap ngejaga relasi gitu sama anak murid, sama tenaga pendidik juga, dan lain-lain. Itu membagi waktunya gitu loh, Kak. Secara garis besar itu masih terus belajar sih, Lu. Kalau saya bilang. Karena saya termasuk orang introvert ya. Saya bukan orang yang kayak, mungkin ada beberapa kenal saya gitu ya. Saya bukan tipe orang yang kayak, pokoknya saya termasuk, makanya ketika saya dikasih beban sama Tuhan itu untuk kerjaan sekolah, saya juga bilang sama diri saya sendiri gitu kayak, Tuhan tapi saya nggak suka menyuruh orang lain gitu. Saya malah tipe orang yang kalau misalnya kerja tuh saya lebih pilih saya yang capek sendiri dibanding saya nyuruh orang lain gitu. Jadi belajar bagaimana mengatur hubungan itu adalah dimulai dari kemampuan kita dulu sih, untuk kita yakin bahwa kita memberikan tugas itu kepada orang lain, bahwa kita juga bisa ngerjainnya kalau aku ya. Artinya gini, ketika kita memberikan arahan, ketika kita berikan atau meminta permohonan, kita jelas memberikan instruksi. Gitu. Karena mindset kita sama mindset orang tuh beda. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, terus misalnya contohnya, maaf ya, misalnya kayak WhatsApp dari kedinasan, saya langsung forward gitu ya, misalnya, Miss, Sir, minta tolong gini-giniin gitu, tapi saya nggak asal forward aja misalnya gitu ya, yang paling sederhana gitu ya, dan saya nggak tahu secara tupoksinya ataupun secara insight-nya apa gitu ya, itu membuat miskomunikasi. Dan itu membuat ada retakan-retakan sedikit lah dalam hubungan gitu ya. Jadi itu yang perlu banget dihindari gitu ya, walaupun sekolah kita belum besar gitu ya, tapi itu yang paling penting karena jalur komunikasi itu dimulai dari pertama kepercayaan diri. Jadi kita percaya diri tentang apa yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Tapi ketika kita tidak ngerti apa yang kita ngerjain, nah kalau kita hanya asbun, kalau mungkin istilah sekarang gitu ya, pasti kita akan mengalami miskomunikasi. Itu sih dari aku. Jadi caranya adalah membangun komunikasinya terus-menerus gitu loh. Ya, berarti kalau setiap dapat informasi juga dari kedinasan jangan langsung ini ya Kak, jangan langsung terima mentah-mentah. Pelajarin dulu gitu, supaya nggak ada ketakan. Bener banget. Nah, untuk Kakak sendiri, menafsirkan sebagai seorang kepala sekolah yang sukses itu gimana sih Kak? Kalau saya bilang sih kepala sekolah yang sukses adalah kepala sekolah yang bisa menggerakkan anggotanya. Ya, jadi itu bukan bicara soal bagaimana achieving jumlah anak itu enggak ya. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan anggota kita gitu ya. Karena kita kan leader ya. Kita yang paling look up sama pemimpin bawahan kita gitu. Jadi ketika kita bisa mengkomunikasi dengan baik, itu bagi aku sih termasuk pemimpin yang sukses ya. Karena sampai sekarang, makanya kenapa ada jurusan komunikasi ya, Lu? Karena komunikasi itu adalah hal yang paling sulit sebenarnya.
Karena setiap orang Hmm. punya kehendak bebas, setiap orang punya pemikiran, setiap orang punya pengalaman, setiap orang punya kreativitas, dan kita nggak bisa bilang bahwa kamu mesti ikut saya gitu, gitu ya. Maksudnya secara garis besar kita belajar membuat seni atau maksudnya bagaimana kita mengkomunikasikan, hey, ayo sama-sama gitu. Jadi bagi aku itu pemimpin yang sukses kalau begitu, kalau bisa ngajakin bareng-bareng kerja gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Boleh. Kan tadi kan pengalaman Kakak kan banyak banget ya. Aku udah bisa bilang pengalaman Kakak tuh banyak banget. Nah, terus juga Kakak juga kan pasti belajar dari pengalaman. Nah, Mm-mm. kalau dari PBI sendiri nih Kak, kan Kakak alumni PBI, ada nggak sih ilmu di PBI itu yang bisa ngebantu Kakak gitu loh, yang berguna buat Kakak di pekerjaan Kakak sekarang atau menghadapi pengalaman-pengalaman Kakak yang tadi gitu? Kalau saya sendiri ya, kalau for Hanes, saya tuh paling seneng di PBI karena semua dosen itu kayak temen, ya. Jadi teman-teman bahkan yang kaprodi gitu ya, itu masih bisa diajak main bareng gitu, maksudnya masih bisa ngobrol bareng gitu. Dulu tuh saya termasuk himpunan ya, himpunan mahasiswa ya, himsi ya, apa sih ya? Kalau nggak salah, tapi saya bagian ini dulu bagian fundraising, pencari dana. Kalau ada acara-acara di fakultas kita, Oh, ya. cari duitnya gitu intinya. Tapi itu cuma setahun, saya lupa tahun berapa lah gitu, karena udah lama. Tapi itu yang membuat saya terkesan sih, karena saya sejujurnya kecintaan saya sama bahasa Inggris itu waktu sejujurnya ya, aku mau bilang aku tuh lulus IP nggak bagus-bagus amat lu, cuma 3,1 doang. Itu ngepas, itu pun waktu pas lulus kan aku punya geng ya, satu satu kampus saya, kita punya satu fakultas, kita punya geng gitu ya. Geng aku semua udah selesai Ya. skripsi dan aku belum gitu. Jadi aku tuh diriungin sama teman-teman aku, jadi makanya lulusnya puji Tuhan haleluya gitu bahasa kasarnya ya. Tapi yang paling terkesan di PBI itu adalah semua dosen tuh adalah teman. Itu membuat saya tuh menyadari bahwa sebenarnya guru yang asik tuh kayak gitu gitu. Ya kan, saya pengalaman saya Ah, langsung strike di kepala sekolah gitu ya. Saya jadi guru dulu gitu ya. Jadi saya pingin banget saya punya sahabat apanya, dosen-dosen saya tuh seru banget bisa diajakin teman gitu ya. Maksudnya bukan teman tuh bukan mentor toyor-toyor ya, bukan, maksudnya ya. pokoknya pokoknya yang keren-keren lah. Apalagi kalau misalnya Atma Jaya kan selalu, nggak tahu ya sekarang atau gimana. Saya rasa masih ya. Pasti alumni terbaik tuh pasti jadi dosen. Jadi dulu pas angkatan saya tuh dosen-dosennya dosen-dosen muda yang cantik-cantik gitu ya. Jadi mata sama yang seger, yang ganteng-ganteng. Jadi kita matanya juga seger gitu. Itu zaman saya. Itu udah lama banget Bu. Itu jangan bilang zaman kamu ya, karena Oke. jauh banget sama kamu. Tapi itu sih. Jadi saya melihat itu membuat saya sejujurnya jadi menyukai bahasa Inggris. Karena waktu pas saya masuk penabur itu saya mengalami traumatis yang cukup besar ya. Karena nggak tahu ya, saya tipe murid yang kalau ketemu guru nggak enak tuh saya langsung kayak ini pelajarannya sulit nih gitu. Tapi ketika saya masuk bahasa Inggris, fakultas bahasa Inggris, saya bener-bener ternyata nggak segitu rumitnya lah gitu. Walaupun nilainya nggak bagus-bagus amat gitu sih. Itu sih sebenarnya yang menurut aku yang paling banget apa nih terkenang kalau misalnya bicara soal Atmajaya sih. Mungkin dari situ Kak Grace belajar kali ya untuk apa namanya melihat nih dosen-dosen itu tuh saling merangkul juga anak apa mahasiswanya. Jadi Kak Grace juga belajar juga dari dosen-dosen di Atmajaya. Jujur Kak, dosen di Atmajaya terutama di fakultas kita tuh aku setuju banget sama Kakak. Bener-bener yang kayak dicariin gitu Kak. Bahkan kayak biasanya ada dosen yang kayak udah kalau mahasiswa 3 kali nggak masuk ya udah gitu. Udah langsung aja. Tapi kalau di FPB itu ya Kak kayak ini kemana ya, ini di mana ya, aku merasa kayak, ya ampun, padahal dosen loh gitu, padahal yang kayak, dosen tuh biasanya agak peduli sama mahasiswa, tapi ini bener-bener yang udah, bener Ya, banget kayak gitu, Kak, aku setuju banget sih sama kakak. iya. Kayak, Dan eh sebetulnya culture-nya masih sampai sekarang. Gitu, bahkan even yang ya, guru senior kita juga, aku nggak tahu sih masih ada Memfoni dan sejenisnya itu ya, masih even yang killer pun tetap masih nyariin gitu. Jadi somehow mungkin karena mereka menyadari bahwa mereka juga guru gitu. Jadi itu benar-benar mengimpresi saya bagaimana nanti saya pun bisa menjadi guru selanjutnya gitu ya. Itu sih. ya aku setuju banget sih, aku juga impress banget sama dosen di fakultas kita. Oke, Kak, out of topic sedikit nih, tadi kan kakak
kan kita udah tahu nih kakak tuh sekolah juga, dosen juga, guru tenaga pendidik juga. Nah, kakak juga seorang ibu kan. Tapi gimana sih kak, gimana caranya kakak tuh bisa membagi waktu kakak dengan baik untuk keluarga, yang satu untuk sekolah ini, yang satu untuk mahasiswa, yang satu untuk teman-teman juga gitu loh kak. Membagi waktunya. Hmm, Kesulitan nggak kak? sebenarnya pasti sulit ya. Lalu apalagi saya baru 6 bulan jadi ibu gitu ya. Tapi memang mesti punya skala prioritas ya. Jadi setiap kali saya Ya. bangun, saya selalu list up apa yang menjadi priority saya gitu. Ya, jadi ada beberapa list yang mesti saya done dulu sebelum saya berangkat kerja gitu ya. Memastikan bahwa anak saya juga baik gitu ya. Ya, intinya sih pasti ya setiap ibu yang bekerja pasti ada resiko ya. Saya juga saya karena memang baru jadi saya belum bisa ngomong sampai yang gimana-gimana banget. Kalau misalnya tadi punya anak 2 atau 3 mungkin saya bisa memberikan saran ya, Lu. Tapi secara garis besar sih kalau kita punya list of priority, kita juga bisa tahu bagaimana manage waktu, Lu. Nah, jadi kalau misalnya ada priority, terus kita mengkomunikasinya dengan baik dengan keluarga gitu ya, dengan suami atau dengan mbak yang jagain kita tuh, mereka juga akan saling tolong kok. Mereka bisa banget pasti berpengertian gitu. Tapi kalau kita terlalu larut gitu ya dengan segala kesibukan kita gitu ya, maksudnya kayak too selfish gitu ya, mungkin merasa bahwa ini penting nih gitu ya, kekeh gitu ya. Ya, saya rasa mesti belajar lagi jadi ibu gitu. Karena kan memang dengan adanya prioritas kita bisa mengerti bagaimana memilah-milah gitu sih Bu kalau aku. Walaupun masih terus belajar. Iya, Kak. Berarti berarti Kakak membuat list priority ya, Kak. Nah, teman-teman di sini juga bisa belajar nih membuat list of priority. Jadi jangan jangan misalkan ada yang janji nih sama kita, kita besok kita pergi ya hari ini, besok lagi dia ngajakin kerja kelompok hari ini. Ya iya aja, nggak taunya pas hari itu, boom, nggak taunya mepet semua. Aduh, gimana nih kebingungan sendiri, ya kan, Kak? Iya, tapi itu mesti Nah, dilatih lu kalau nanti kamu kuliah. Jadi gini ya, kalau aku ya lu merasa bahwa setiap stages itu mesti dinikmati sih. Nanti kalau kamu kayak boomnya tadi itu nggak akan kamu terulang lagi kalau nanti kamu jadi ibu-ibu. Jadi nggak apa-apa banyakin iya boom sih. kalau kampus ya. Yang penting jangan berdarah-darah aja. Aduh, ya. Aduh, aku jadi malu nih, soalnya aku orangnya kayak gitu, Kak. Yang apa namanya nih, diajakin main, ayo hari ini, ayo gitu kan, terus ngajakin kelompok hari ini, ya, terus dulu aku juga nggak pernah buat kalender atau gimana-gimana gitu, Kak, nggak punya buat listing gitu. Terus pas tiba-tiba udah hari H, aduh gimana nih, ini nggak bisa, aduh, berarti ini bener banget ya teman-teman, balik lagi, list of priority. Jangan lupa listing. Nah, Ya. tadi kita juga udah ngobrol sedikit, Kak, tentang momen kakak di PBI tadi sebagai apa sebagai divisi dana mencari cari Mm-mm. dana dan apa namanya tuh dosen-dosen juga ngomongin dosen. Nah, uh, selain itu selain momen-momen itu ada momen-momen apa lagi sih kak yang berkesan di PBI? Kalau aku sih setiap kelas itu menjadi satu hal yang seru ya. Karena kan setiap momen kalau seingat aku ya, yang paling seru itu ya beberapa kelas ya, contohnya kelas drama gitu ya. Itu waktu pas zamannya aku tuh angkatan di kelompok aku tuh yang paling niat lah gitu. Jadi ada beberapa sih terus Wah, apa sih apa tuh aku lupa deh yang sintaks ya nggak tahu masih kamu masih ada atau nggak sintaks itu juga termasuk salah satu Pak itu ya, sorry Pak, ada beberapa dosen-dosen kita yang killer gitu ya, juga terus yang paling suka tuh kelas speaking kalau aku ya, karena lebih bisa atraktif gitu ya. Terus kalau misalnya agak sedikit sulit tuh misalnya metode penelitian gitu ya, aku nggak hmm, masih ada atau enggak. Jadi maksudnya ini I'm trying to remember it ya, udah berapa puluh tahun, udah berapa puluh tahun ya, berapa sih? 2010 aku lulus ya. Ya, 2010 ke 12 2012 ya, hampir lalu 12. ya gitu. Dan yang paling yang selalu menyenangkan setiap pagi adalah berangkat dari Bekasi jam 5 pagi dong lu. Karena kan aku bukan kita kan Atma Jaya kan jam 7 karena kita guru ya. Jadi aku mesti jam 5 pagi ya. Antara hidup dan mati, antara masih nyala atau enggak mati hidup namanya matanya gitu ya. Dan jam 7 pagi atau jam setengah 8 biasanya kita duduk langsung belajar. Somehow itu sih yang paling ini. Aku juga dari Bekasi kak. Oh, kita pejuang dari Planet Bekasi ya.
Iya, kadang tuh kan aku kelas biasanya waktu masih offline tuh kelas kebanyakan jam 9 ya Kak. Tapi aku tuh karena males nunggu bisnya, aku ikut bis yang setengah 6 pagi. Jadi kadang-kadang setengah 7 udah sampai. Kalau ketemu teman-teman aku dari fakultas lain kayak, Iya. "Ah, kelas jam berapa? Jam 9. Ngapain jam setengah 7 udah nyampe? Emang kenapa sih kata aku kayak gitu? Kadang ketiduran juga gitu Kak. Ya, kita Oh, menyapa kepala kepala cleaning service di kampus ya. iya, bener Kalau banget. misalnya ada ya, kalau bisa bekerja sambilan mungkin kita bisa sambil lo. Lumayan dapat uang Iya, jajan ganti ongkos kan. bener banget. Bener banget ya kan setengah 7 sampai jam 9 itu bisa kadang kerjain PR dulu juga. Nah, Kak, aku mau tanya juga nih Kak, aku mau minta jangan sedikit dong dari Kakak. Di Oh, kan walaupun kita kuliahnya di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, terutama bahasa Inggris nih. Kadang tuh masih ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang ragu-ragu gitu loh Kak masuk PBI. Bentar lulus jadi guru, padahal nggak mau jadi guru. Nah, mm. boleh dong Kak wejangannya di sini buat kita-kita semua gimana gitu. Kalau di PBI itu juga ternyata bukan bisa nggak jadi guru aja loh gitu. Oh iya, secara garis besar kalau aku ya melihat ya perbandingan karena aku kan kepala sekolah dan aku seleksi ya biasanya untuk para karyawan-karyawan yang baru gitu ya. Nah, keuntungan kita di PBI itu adalah pertama karena kita fakultas pendidikan. Artinya nih gini, sekarang sekolah sangat berkembang ya, Lu. Artinya sekolah tuh banget. Dan saya rasa nama besar Atma Jaya itu bukan tidak dia pandang sebelah mata ya. Maksudnya pasti di look up gitu ya, salah satu fakultas yang Ya, kan gitu ya. Nah, kalau saya bicara soal kemampuan bahasa Inggrisnya, apakah itu bisa attach ke dunia lain, banyak banget loh. Kalau pasangan anakku aja itu ada, bahkan dosen kita tuh jadi manajer hotel, apa sih temannya Pep Place, hotelnya apa ya, aku lupa deh. Salah satu manajer gitu deh. Jadi dosen kita dulu ada namanya Antes ya, kalau dulu, kalau nggak salah dosen kita, zamannya aku dulu. Dia karena dosennya paling ganteng ya. Jadi dia dosen kita, tapi dia bisa menjadi manajer di hotel apa Pacific Place hotelnya apa ya aku udah lama banget nggak jalan-jalan kemana-mana sejak pandemi pokoknya itulah gitu dan itu sempat geger satu kampus satu fakultas kita ya kayak wah dosennya kita kemana bapak yang ganteng gitu ya ternyata dia jadi manajer gitu jadi maksudnya kita tuh ini banget sih kalau aku ya lihatnya kalau misalnya kita agak serunya tuh karena kalau sastra kalau kamu jadi jurusan fakultas sastra Inggris itu kamu hanya kayak seputar puisi gitu ya, terus prosa, hal-hal yang berhubungan dengan sastra keinggrisan gitu. Jadi nggak terlalu kaya gitu. Sedangkan tuh kalau di PBI gitu, kalau aku ya ngelihatnya tuh lebih bisa kemana-mana gitu. Kalau aku ya ngelihat dari beberapa kondisi dan beberapa teman-teman aku. Tapi memang secara garis besar anak-anak seangkatan aku ya semuanya sih jadi guru sih gitu. Walaupun dia laki-laki. ya. Mm-mm. Bener banget, Kak. Jadi di alumni PBI itu ada yang udah jadi translator juga, jadi content creator. Nah, jadi teman-teman itu gak perlu takut nih untuk masuk PBI Atmajaya karena lulus dari PBI Atmajaya bukan cuma jadi guru aja, bisa jadi apa aja ya, Kak ya. Iya, kalau nggak salah Yang anchor-nya penting Metro kemampuannya. TV itu nggak dari Atma Jaya loh. Salah satu anchornya Metro TV PBI Atma Jaya. Kalau nggak salah dia angkatannya aku 2006. Kalau nggak salah dia 2005 deh. Aku nggak sempat ketemu karena dia udah lulus. Tapi nanti coba aku kasih tahu dulu deh anchornya. Salah satu anchornya dan memang bahasa Inggrisnya itu sangat bagus. Jadi somehow kalau misalnya kalau bagi aku ya lu yang penting tuh kita suka dengan apa yang kita kerjain sih. Jadi Ya, kayak hari gini itu orang nggak lihat bicara soal titel kita ya, karena begitu banyak orang S1. Tapi nggak semua S1 passion terhadap apa yang dipelajarinya gitu loh. Kalau misalnya kamu satu dan kamu memilih misalnya hari ini menjadi bahasa Inggris, itu tekunin gitu. Bahasa kasarnya tuh kalau benang tuh jangan ceprek-ceprek doang gitu loh. Terus diterjunin gitu. Terus kalau saran aku ya create your own world gitu. Kalau tadi kayak kamu bilang ada yang jadi content creator, ya berarti kamu misalnya lebih fokus ke speakingnya gitu, atau lebih kepada how to write script somehow gitu ya. Bisa kok, karena ilmu itu sekarang banyak banget bisa kamu ketemuin di Google, di mana any kind of website gitu ya. Tapi bagaimana implementasian kepada diri kamu itu yang menjadi nilai lebih dari kamu dengan orang lain gitu. ya bener banget, Kak. Nah,
berarti salah satu kemampuan bahasa Inggris itu perlu ya Kak dimiliki. Yap. Nah, kalau kalau kayak gitu menurut Kakak keuntungan apa aja sih yang bisa kita dapetin kalau kita tuh bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu, mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Iya, aku rasa itu bukan menjadi satu hal yang ini lagi ya, mengagetkan lagi ya, karena bahasa Inggris kan bahasa dunia ya, world language ya, bahasa internasional ya. Jadi kalau kamu bisa spesifik dengan baik gitu ya, fluent di bahasa Inggris, itu kamu bisa bisa jadi apa aja gitu. Kalau kamu Oh, kalau kamu misalnya nggak pinter ataupun nggak pede maju ke depan, kamu bisa jadi translator gitu ya. Banyak banget ya sekarang gitu ya. Kalau bagi aku sih lu gitu. Tapi intinya eh yang kalau saran aku, karena begitu banyak mungkin orang yang sudah belajar bahasa Inggris, ya kamu sih menentukan jenis diri kamu yang bisa berbahasa Inggris macam apa gitu loh. Ngerti gak sih lu? iya, iya. Itu sih ya. Jadi jangan sampai hanya oh aku mesti bisa, aku cuma bisa ngomong gitu. Tapi maksudnya biar jadi expert aja di bidang yang kamu suka. Iya, karena banyak banget ya Kak dalam bahasa Inggris juga skillnya ada menulis, berbicara, kan ya. Mungkin kalau suka menulis, bisa jadi content writer, ya. Ya apa Nah, aja. teman-teman, ya betul banget. Bahasa Inggris emang berguna banget karena udah bisa dibilang jadi bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi juga dengan orang lain. Nah, berarti dengan juga ilmu-ilmu yang udah kakak pelajari di PBI, di PBI Majalaya juga sangat berguna ya Kak. Iya. Nah, aku mau tanya nih Kak, balik lagi ke dosen. Ada nggak sih Kak dosen yang paling Kakak ingat, paling berkesan, juga paling ikonik gitu waktu Kakak masih kuliah di PBI? Terus Ini kalau iya kenapa gitu Kak? kalau ikonik banyak ya dosen. Aku sih sangat sangat banget menghormati guru-guru kita senior ya, yang senior. Mereka tuh Hmm. ya sangat dedicated banget live-nya dengan bahasa Inggris. Maksudnya benar-benar apa nih, sangat-sangat mencintai bahasa Inggris dan berusaha sekali untuk menerjunkan gitu ya ke dunia anak-anak gitu ya. Walaupun dunia kita ya sebagai mahasiswa gitu ya. Tapi memang mungkin kalau kamu, tapi dosen kamu sama dosen kamu masih masih ada nggak ya? Aku nggak tahu iman atau enggak ya sih, karena kita udah beda banget loh, udah 12 tahun beda. Maksudnya, tapi memang kalau aku salah satu temen gengnya aku ya itu Miss Ani ya, masih ngajar kamu ya berarti ya. Miss Ani, Iya, itu ya, aku Miss ya, Ani satu gengan tuh. Jadi cuma di Atma Jaya ya kayaknya ya, dosen sama mahasiswa masih bisa satu geng dan masih bisa jalan bareng gitu ya. iya, iya, iya Ya, bener bisa. banget. Bener banget Kak. Waktu itu juga aku pernah sempat hosting dari mahasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang belajar bahasa Indonesia. Iya. Dan itu waktu itu sama Miss Ani juga, terus diajak jalan-jalan sama Miss Ani ke Blok M. Iya. Kece banget Miss Ani. Kalau misalnya ini udah paling cantik gitu ya, terus Bener banget. jadi somehow mungkin karena geng bareng ya, jadi itu pun tau nggak lu, itu kita jadi satu geng karena kita ini PKL. Jadi karena PKL, jadi misalnya ini headnya untuk PKL wilayah Jakarta Barat ya kan, Uh, kemarin ambil Jakarta Timur uh, ya. Tapi karena gengan aku kan ya namanya Bekasi ya, kita kan di yang paling pos ya, masih di peta aja udah begitu Iya, ya. Jadi Nah, jadi karena geng aku banyak anak Jakarta Barat, terus ya di lead sama Miss Ani. Jadi ketika mereka jalan, ya aku ikutan jalan. Jadi akhirnya sampai sekarang banget nih kita masih jalan-jalan bareng nih. Ini gara-gara corona aja nggak muncul-muncul nih, jadi nggak nongkrong. Biasanya setahun setidaknya paling 3 kali kita jalan lah, keren banget. berteman sih sampai sekarang. Gitu. Ini juga aku di host dinanyain sama misalnya, Grace kamu ini yuk isi gitu. Ayo udah sok atuh gitu. Oh my God. Aduh, misalnya emang, aduh, berarti Miss Ani ya. Misalnya sih. Tapi Miss Ani Soalnya emang baik banget sih. Tani yang ini, yang makanya di zamannya aku tuh dosen-dosen kita yang apa nih, alumni-alumni yang terbaik itu menjadi dosen aku. Jadi fresh graduate banget tuh ketika mereka udah lulus gitu ya. Mereka bener-bener ngajarin di dosen, jadi ngajarin kita, aku lah zamannya aku gitu ya. Jadi bener-bener uh seger deh gitu melihatnya ya gitu. Jadi ada balancing antara yang paling
tua gitu, terus ada yang muda gitu. Dan tapi mereka work together gitu, itu hebatnya sih. Mereka bisa saling banget Iya. duduk bareng gitu. Jadi nggak ada yang gap. Oh, biasanya kan ada yang mungkin karena memang dosennya mereka dulu, jadi mereka juga ngerasa memiliki sekali atmajaya ataupun ya fakultas bahasa Inggris sih gitu. Mau dosen senior atau dosen yang baru gitu ya Kak, tetap semangatnya semangat muda. Iya benar-benar mereka keren banget sih. Naik tangga, turun Iya. tangga gitu ya, kita gedungnya beda nggak sih? Aku udah lama banget nggak ke bahasa fakultas bahasa, masih Iya, gedung belakangan kita kan? Atau udah pindah? Belum tahu. iya, masih naik 4 lantai. Iya, masih gitu. Aku dulu ya Kak, kalau cerita, cerita sedikit, kalau sama teman-temanku kalau mau kuliah di lantainya tuh kan biasanya lantai 3 atau nggak lantai 4. Iya. Terus kita tuh capek naik tangga, kadang kita naik lift sampai lantai 3, lewat Udah belakang. aku zaman aku belum ada. Iya, liftnya dari lift Fakultas Ekonomi itu loh Kak. Iya, ya Terus benar-benar aku aku juga ngalamin hal yang sama. terus aku tertampar gara-gara ada salah satu dosen dan dia udah senior, senior banget gitu malah. Dia masih naik tangga, aku ngeliatin kayak gimana nih kita muda-muda udah jompo gitu kan. Bener-bener. Katanya biar sehat kayak gitu. Ya. Nah, Kak, eh, nih ya Kak, aku mau tanya nih, kalau Kakak diminta untuk mengajar mata kuliah yang ada di PBI, kira-kira Kakak pengen mengampu mata kuliah apa? Waduh, aku tuh nggak pinter bahasa Inggris sih, jadi aku nggak pede banget ya. Aku apa aja kalau bisa Gimana? menjadi dipilih mengajar, bisa sharing kayak gini aja aku senang banget. Mungkin aku lebih ke sebenarnya karena aku SD ya. Mungkin kalau bicara soal pendidikan PGSD aku masih bisa memilih ya beberapa ini ya beberapa materi pelajaran yang mata kuliah ya karena ya aku udah berkecimpung cukup lama ya di SD. Jadi aku tahu tapi kalau bahasa Inggris tuh aku nggak ada yang kayak spesifikasi karena aku nggak jago-jago amat dulu gitu sih. Tapi Iya ya sih Kak, oke. kan orang lah gitu. Tapi Kak Grace udah keren banget loh Kak, Ya masih. hebat. Aku salut karena jadi dosen juga ngatur waktunya itu loh yang aku salutin. Oke, oke. Suka sih jadi nggak terlalu ngerasa direpotin gitu sih lu. Aku suka Oh, orang baru soalnya. iya ya. Emang sih Kak katanya kalau yang kerjanya kita suka itu tuh nggak bakal kayak kerja jadinya Hmm, kan. bener bener banget, Nah, kita enjoy. setuju banget. Ini Kak, yang Hmm. terakhir. Mm-mm. Menurut pandangan Kakak, gimana sih profil lulusan PBI, PBI ya Unikat Majaya Jakarta ya dari tahun ke tahun? Secara garis besar sih aku bangga ya jadi anak Atma Jaya ya. Nah, ini bukan karena aku live di PBI jadi ngomong gitu ya. Secara besar aku bisa mau bilang karena aku mah sekarang posisinya adalah pencari guru ya. Kamu bisa lihat ya posisi aku ya. Jadi maksudnya karena aku sekarang adalah kepala, jadi aku melihat kualifikasi-kualifikasi dari beberapa kandidat-kandidat gitu ya. Karena kan sekolah Rema udah berjalan cukup lama ya, udah sekitaran 12 tahunan gitu ya. Jadi udah begitu banyak orang-orang yang apply ke sekolah gitu. Jadi saya sendiri kalau boleh bilang jujur ketika saya menerima mungkin lamaran pekerjaan dari orang-orang gitu ya, saya ketika punya apa nih lihat dari Atma Jaya saya lebih memilih gitu ya secara besar karena saya melihat bahwa I feel that condition, maksudnya aku ngerasa itu kayak aku juga loh gitu. Nah, tinggal tinggal bagaimana nanti nyocokin aja tentang kualitas sekolah, terus bagaimana guru itu calon kandidat itu sesuai nggak dengan budaya sekolah gitu ya. Karena kan saya kan mesti menyesuaikan diri. Saya mesti menceritakan tentang budaya sekolah ya kepada calon guru gitu ya. Jadi secara garis besar sih aku rasa anak-anak PBI nggak usah malu ya karena aku mau bilang bahwa pendidikan sekarang tuh benar-benar menjadi hal yang penting ya di zaman aku ya di 2006 mungkin jadi guru tuh menjadi satu hal yang kayak gitu ya nggak terlalu punya banyak uang gitu ya sekarang guru-guru apalagi punya sekolah masuk sekolah intern ya gitu gaji kamu bisa 5 ke atas gitu ya jadi intinya bagaimana kamu aja membawa diri kamu gitu kalau misalnya kita punya badge Atma Jaya ya maunya kita bisa menjaga nama baik ya karena Atma Jaya itu kalau misalnya ini terkenal dengan ini ya lulusannya ya kan masih itu nggak sih ininya Iya, masih iya, head masih Kak. logonya itu ya masih ya. Jadi memang
kalau misalnya sih memang kalau bahasa Inggris itu kan terus update ya. Ada begitu banyak kurikulum kayak Cambridge lah, apa dan jenisnya gitu ya. Bahkan Cambridge punya ABCD-nya jenisnya beda-beda gitu ya. Itu tergantung kita sih bagaimana untuk uh, update. Kalau saya sih makanya saya belum berani bicara seperti apa karena memang kalau saya ada terjun di, saya yakin ya fakultas bahasa mungkin terus update ya berkaitan dengan kebutuhan sekolah ya karena kan kita semua lulusan dengan SPD gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Dan saya rasa dengan saya juga sebagai kepala sekolah dan duduk bersama dengan kepala sekolah-sekolah lain, tidak ada yang kayak ini yang fakultas yang misalnya lulusan ini nggak usah diterima gini ini atau gitu, nggak gitu sih, gitu aja. Jadi intinya tetap semangat teman-teman gitu ya untuk bicara soal pekerjaan. Asal kamu benar-benar passion banget terhadap apa yang kamu tekunin, kamu pasti berhasil. Karena begitu banyak orang yang hanya menyelesaikan pendidikannya begitu saja gitu ya. Tidak punya tujuan gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya mimpi terhadap apa yang sudah kamu achieve, yang kamu lagi struggling on ini, kamu pasti tahu apa yang kamu butuhin gitu. Ya, Itu sih lu. benar banget. Oke. Kak Grace, obrolan kita ini udah kurang lebih 60 menit ya. Nah, Iya. aku tuh ngelihat kalau passion kakak emang bener-bener menjadi seorang pendidik gitu. Dan Oh, itu keren banget loh, Kak. Karena yang tadi kakak juga iya. bilang, agak pendidikan kayak jadi guru, jujur itu sampai sekarang sih, Kak. Oh gitu ya. Ya, ya kalau di aku tuh kayak masuk mana loh, terus kayak masuk pendidikan, terus kayak mau jadi guru, terus kayak pasti pandangannya tuh kayak jadi guru gitu. Tapi Iya. itu keren banget ya Kak. Nih pengalaman dari Kakak dan alumni-alumni yang lain nih. Semoga habis ini aku dan teman-teman juga termotivasi. Semangat, semangat. Nah, Hmm, semangat kita bisa pasti nih. iya. Nah, oke. We're almost at the end of the conversation nih. Seru banget ngobrol sama Kak Grace. Tapi aku mau minta pesan-pesan dan wejangan lagi nih untuk mahasiswa PBI Atmajaya yang baru mau memasuki dunia kerja atau melanjutkan profesi seperti kakak, atau juga boleh deh ujangan sekalian untuk anak-anak calon mahasiswa yang sekarang ini tuh masih ragu buat masuk ke jurusan bahasa Inggris gitu loh Kak. Ya. Kalau aku ya, pertama mungkin yang baru ataupun yang mau masuk ataupun masih ragu. Ya, kalau kamu masih ragu, berarti kamu nggak kenal diri kamu sendiri sih. Jadi bagi aku sendiri, kalau memang kamu tahu apa yang kamu mau, ya saya rasa PBI itu bukan pilihan yang salah ya, gitu ya. Dengan harga yang sangat terjangkau ya, gitu ya. Dengan harga yang sangat terjangkau sekolah, gitu ya. Kalau nggak salah, FK termasuk sampai sekarang ya, sama VIA ya, paling murah ya, gitu di Atmajaya ya. Itu sangat banget worth it, gitu ya, dengan apa yang saya alami sekarang gitu ya. Maksudnya kalau bicara soal ini ya, untung-untung ruginya biaya pendidikan dengan pendapatan kita sekarang gitu ya. Jadi kalau aku bicara soal dunia kerja, guru adalah sampai sekarang lahan yang masih sangat subur gitu ya. Saya karena saya tadi saya bilang karena saya kepala sekolah, kebutuhan guru terus akan menambah gitu ya, mengingat sekarang zaman terus berkembang gitu ya, dan begitu banyak metode sekolah ya, Montessori kah, apakah gitu, Cambridge atau dengan segala Singapura dan segala kurikulumnya gitu ya. Jadi begitu banyak. Nah, tinggal bagaimana kamu melengkapi diri kamu, dan saya rasa PBI sangat bisa memberikan landasan ya, gitu ya. Karena kan kamu, kita setiap orang tuh ciptakan unik ya, lu, gitu ya. Jadi ketika kamu PBI memberikan landasan, tinggal kamu yang tambah-tambahin lagi. Misalnya kamu merasa kamu butuh ini ya, kamu bisa tambahin gitu. Jadi tapi landasan yang sangat signifikan kok bisa gitu ya, dengan culture sekolah PBI kita yang sangat homey sekali gitu ya. Dan saya seperti yang lulu Benar banget. alamin gitu ya. Itu sih yang aku yakin ya, sampai sekarang ya kita beda 12 tahun ya, tapi budaya fakultas kita tuh masih sangat terasa sekali gitu ya. Dan memang kalau misalnya bagi teman-teman sekarang yang masih mau cari kerja, ya saya rasa tinggal bagaimana kamu men-sell yourself, maksudnya bukan gimana ya, kamu bagaimana bisa menggambarkan diri kamu, Personal branding gitu ya Kak. ya membranding ya, gitu ya, menggambarkan diri kamu ya, karena yang paling penting tuh kalau dari pengalaman saya dengan kepala sekolah-sekolah yang lain tuh, kalau misalnya kita tuh kan yang dinilai tuh praktek mengajar kita gitu. Jadi kalau kamu yang sekarang udah lulusan
PBI, kalau misalnya kamu benar menjadi guru, ya coba menjadi guru yang atraktif gitu ya. Tambahin metode-metode mengajar yang lain gitu ya. Kamu kan belajar ya tentang metode mengajar gitu ya. Tinggal kamu bagaimana menambahkan gitu ya. Apalagi kamu di generasi yang sangat lagi ini ya, lagi bahasa kasarnya dengan generasi sekarangnya, anak-anak sekarang tuh nggak jauh bedanya gitu ya. Kalau saya kan dengan dulu kan cukup jauh ya, tapi pasti kamu Ya, inbuilt sama generasi sekarang gitu. Jadi bagaimana kamu bisa lebih mengatur diri kamu, bagaimana kamu bisa memanage apa yang kamu suka gitu ya, dan bagaimana kamu bisa mendeliver ilmu yang kamu punya gitu sih sebenarnya. Cukup nggak tuh ya, jangan ya? Salah nggak tuh? cukup ya. Thank you banget ya Kak Grace. Nah, tuh Ya, teman-teman, apalagi yang ditungguin, yuk buruan join di pendidikan bahasa Inggris Unikat Majaya. Kita tungguin ya Kak. ya, kabarin kalau Tuh. apa yang butuh hubungin Nah, aku, karena aku belum nggak punya akses lagi aduh, ya. Dan kontak lu dulu jangan gitu dong Kak. Iya, link di bawah ini nanti. ya. Boleh nih di follow Instagramnya Kak Grace Boleh, mungkin. boleh. Nah, Kak, karena waktu kita juga udah habis, Ya, aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya sama ya. Kak Grace karena udah mau bersedia menjadi narasumber di PBI 60 Minutes dan juga teman-teman yang sudah menonton PBI 60 Minutes di episode ke-9 ini. Really, thank you. Thank you ya banyak ya Kak. Thank you so Nah, much. teman-teman tunggu apa lagi untuk melangkah maju? Yuk gabung di Pendidikan Bahasa Inggris Unikat Majaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di PBI in 60 Minutes You Can Be Anything. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih lu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Grace. Terima Sehat kasih selalu. teman-teman.